Halo guys, merupakan Halo Kang.
Selamat malam semuanya. Belum nggak jawab? Malam, Kang. Selamat malam, Oh iya. Kang. Selamat malam, Kang. Oke. Oh ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. 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 Di calana tapi tadi salempak. Dijawab tapi teu kompak. Sakali deui. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, selamat malam semuanya. Seperti biasanya, Malam, Kang. hari ini adalah hari Jumat dan hari yang tepat untuk mengisi otak kita dengan materi-materi yang bermutu. Oke. Sebelumnya, saya perkenalkan dulu. Nama saya Muhammad Nijar Junior dari jurusan Seni Rupa. Untuk malam ini saya menjadi MC di sini, dan hari ini pemateriannya adalah, ada yang tahu? Ada yang tahu hari ini materi apa? Dramaturgi, Kang. Dramaturgi. Ya? Dramaturgi. Betul, Dramaturgi. dramaturgi. Ada yang tahu dramaturgi itu apa? Kalau tidak tahu, malam ini akan diterangkan. Oke? Sebelumnya, saya akan membacakan kegiatan hari ini. Pertama pembukaan, kemudian pemutaran himne, lalu pengenalan pemateri, kemudian pematerian, sesi Q&A, kemudian kesimpulan. Begitu. Oke, lanjut ke acara berikutnya, yaitu pemutaran himne lakon. Oke, selamat mendengarkan dan merenungi. Minyak enggak? Sinyalnya enggak kedengaran. Mencari kerinduan sejati, Tuhan di sana atau di dalam hati, ku cari di mana-mana, mati pun rela. Aku mencari sampai kini, di mana kamu Tuhanku, di mana kamu sembunyi. Aku butuh ketika hati lusuh, aku semakin membusuk, membusuk.
Baik, selanjutnya kita akan ke sesi berikutnya, yaitu pengenalan materi. Dan dengan begitu, saya akan memanggil seorang pemateri profesional yang insya Allah kalian mendapatkan begitu banyak pengetahuan setelah mengikuti diklat ini. Untuk itu, ini dia, Om Denny. Ada. Udah nggak kelihatan sih, Heeh. Aku mau di sini ya biar nggak ngehalangin bendera. Wah, ini soalnya simbol organ. Enggak. Cek. Halo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada berapa orang ini? Nggak buka kacamata. Kemarin kalian udah diklat apa aja? Baru satu. Baru sejarah. Sejarah. Yang sejarah jadi gimana tuh? Pak Bahuy. Coba ada yang bisa nge-review nggak? Ramai gini. Ramein dong. Emang gini ya kalau webinar? Oh, kalau gini ya? Oh, gitu ya. Pernah tahu ya? Anjir gak rame banget ya. Ini gimana? Iya, ini lagi mulai masuk. Lagi nyari celah biar enak. Ini kalian udah siap belum nerima materi? Insya Allah siap. Sejauh mana kesiapannya? Siap, Kang. Ini deh, ada yang sebelumnya ada baca-baca gitu. Udah pernah baca-baca atau maksudnya saya jadi tahu gitu dari mana ininya. Startnya dari mana? Ada yang mau nyoba? Belum, Kang, kalau dramaturgi belum. Ini saya harapannya lebih komunikatif ya. Ini asa terhabis ya. Semangat kalian, semangat. Kalian mau masuk teater kan? Hey. Siap, mau, Kang. Semangat. Teater itu harus ekspresif. Nah, walaupun kalian di Zoom, itu kalian tuh tetap harus ekspresif. Kan teater. Ya? Ya kan. Ya. Iya, Kang. Korea mah. Coba iya yang uniknya gimana sih? Gitu. Ini kalian gimana sih? Gak semangat gini. Coba teriak ya semuanya ya. Siap ya, teriak siap ya. Ini ada berapa sih drill yang orangnya? Ada 62 nih ya. Terus kalian mau masuk teater. Terus kaliannya? Iya, Kang. Itu gimana mau diterima kalian? Ya, baik, Pak. Aduh. Nih ya, 62 ya. 62 orang bilang siap ya. Apakah kalian siap? Siap. Ya. Seaneh mungkin. Lagi ya. Seaneh mungkin ya. Kan ini kan diklat ya. Jadi ini dalam konteks pendidikan dan pelatihan. Nah, kalian ini latihan untuk ekspresif. Ya. Siap? 1. Seaneh mungkin ya. 2. Ayo bayangkan yang aneh-aneh di dalam pikiran kalian. 3. Siap.
Siap, siap. Oke. Oke. Oke, mantap, mantap. Itu siapa yang mau trompet Kan saya. Enggak, pengen ngobrol kayaknya dia asik orangnya. Enggak, Kang, itu mah bukan trompet. Oh, naon atuh? Suara aku. Oh, bagus, bagus. Nah ini, siapa kamu namanya? Gusti, Kang. Gusti. Nah ini. Hah? Oh, si Gusti yang kita sekap itu ya? Oh, yang kita sekap. Kalian nggak kebantuan si Gusti nih disekap sama anak lakon, nggak ada yang nolongin. Sedih. Oke, Jauh, Kak. ya kita mulai ya. Terus ini materinya kumaha? Oh, lagi di sini. Halo, Amai. Halo. Oh ya ini ya. Ditang bisa? Oh bisa. Gimana? Ini perkenalan dulu nggak ya? Perkenalan dulu deh. Siap. Perkenalan dulu. Siap aja. Nama jurusan. Dimulai dari Gusti. Oke. Halo teman-teman, nama saya Gusdian Palah. Saya dari jurusan Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia angkatan 2020. Oke. Ye. Habis perkenalan, yang lain harus tepuk tangan ya. Kan ada 60 lumayan tuh bisa rame. Ya. Ya. Harus kedengaran suaranya. Harus gitu ya. Enggak mau pakai emot. Enggak mau pakai emot. Hidup ini harus rame. Kalau nggak rame, harus rame. Lagi, Gusti, nanti kita tepuk tangan. Sok. Halo. Gusti. Guru perkenalan deh, mana? Gusti. Perkenalan deh. Nanti pas udah Gusti perkenalan, tepuk tangan nanti kita semua. Yuk. Pastinya. Next atuh. Sok. Di perkenalan aja nggak bisa. Siapa dulu, Kang? Oh, nah. Yuk. Izin Kan memperkenalkan diri. kalian nggak diundi. Nama saya Anissa Nur Fadel Sulaiman dari Prodi Pendidikan Teknik Otomotif angkatan 2020. Woi. Sama. Tepuk tangan, guys. Ya, bagus. Oh, ada nih. Apa tadi teh? Otomotif ya? Bagus. Next. Izin memperkenalkan diri, Kang. Nama saya Akila Rahmi Fauziah dari Prodi Pendidikan Kimia. Wih. 50 kalian lagi ini tepuk tangan. Next. Izin memperkenalkan diri. Halo. Siapa? Halo semuanya, halo teman-teman. Halo Kang Teteh semuanya. Kenalin, aku Raisya dari jurusan MRL. Kalau yang nggak tahu MRL itu Manajemen Research and Leisure. Salam kenal semuanya. Next. Itu bentar, aku jadi mau nanya. Apa bedanya MRL sama MLM? MRL sama apa? MLM. MLM teh apa? Oh, masa nggak tahu? Itu tuh yang suruh rekrut gitu.
Tahu ya? multi level marketing tahu Ya, juga MLM. Apa bedanya MLM sama MRL? MLM mah apa atuh itu mah strategi atau strategi marketing, kalau MRL mah jurusan. Ya, betul. 2 juta rupiah, dipotong pajak 2 juta rupiah. Oke, next. Izin memperkenalkan diri, Kang. Yuk. Siapa? Hai semuanya, selamat malam. Nama saya Anissa. Saya dari Prodi Pendidikan Manajemen Perkantoran. Salam kenal, semoga kita bisa berkarya bersama-sama. Yeay. Halo Anissa. Hai. Salam kenal. Next. Yan. Izin memperkenalkan diri. Yuk. Nama saya Rizky Akbar Putra Triana dari PGSD Bumi Siliwangi. Salam kenal semuanya. Halo Rizky. Salam kenal. Jangan-jangan kalian belum kenalan. Izin memperkenalkan diri, Kang. Ayo. Ya, halo. Perkenalkan, nama saya Anissa Fitri. Saya dari Pendidikan Khusus. Salam kenal semuanya, Kang Halo. Teh. Halo Anissa. Next. Izin untuk memperkenalkan, Kang. Ya. Nama saya Firda Guminati dari Pendidikan Teknik Arsitektur. Wow. Arsitek. Wow. Wow, keren. Artinya nanti sama Anja bikin artistik. Apa bedanya artistik sama arsitek? Halo Anissa. Jangan-jangan abis yang perkenalan langsung hilang sih ya? Oh galak ting? Aku galak? Masa galak sih? Serius? Segini galak? Oh berarti harus gini ya? Enggak. Enggak, Halo guys. Hari ini kita mau materi dramaturgi nih. Gitu ya. Ini siapa lagi yang mau perkenalan? Sambil nunggu. Next. Halo atau ih. Hai. Sebentar lagi. Atau langsung aja gitu ya? Ya udah tuh. Nanti sebelum kalian mengikuti materi, kalian bisa melihat contoh-contoh pertunjukan karya-karya teater di YouTube-nya saya. Ketik Kenny Fahmi. Nah, di situ nanti kalian akan ada contoh-contoh pertunjukan, iklan-iklan produk. Jadi sekalian promosi ya. Jangan lupa like, comment, and subscribe. Just. Oh nanti kamu per 10 menit kasih notifikasi ya. Oke guys, kita mulai aja. Oke, cek. Halo. Halo. Kita mulai aja ya. Ini kayak mata saya minus dan gak pakai kacamata, jadi saya tanggai gini. Oke. Ini judulnya adalah The Art
of impression management. Jadi seni membuat kesan. Jadi kalau teater itu kan seni pertunjukan. Nah, kalau dramaturgi itu seni membangun kesan. Gitu ya. Ke bawah ini gimana ini? Paste down. Oh ini. Bawahin dikit. Oh dari sana ya? Nah, ini panitia tuh nanti kita bakal ngebahas sejarah, ya, definisi sama ruang lingkup. Ya, kalau nggak salah ya, Drill. Iya, Kang, betul. Nah, jadi kalau sejarah-sejarah, jadi si dramaturgi ini asalnya berangkat dari dramatisme ya. Jadi kayak bagaimana si pertunjukan itu didramatisir. Ya. Cuman kan kalau di Indonesia kota dramatisir itu ini ya negatif ya konotasinya itu kan jelek. Jadi kayak lebih lu mah suka mendramatisir gitu ya. Sebenarnya ada yang ininya apa si kemampuan mendramatisir itu kalau di teater itu kepake banget gitu ya. Orang yang lebay, orang yang suka mendramatisir itu bakal kepake di teater. Gitu ya. Nah, setelah dramatisme itu ternyata apa ya? Cukup mempengaruhi. Pada akhirnya dia muncul sendiri sebagai disiplin ilmu dramaturgi. Kayak gini lah, kayak sekarang nih ya. Di teater itu kan sebelumnya tidak ada penata digital. Kayak penata kamera, terus audio sound mixing. Nah sekarang itu dengan COVID, ini dipaksa untuk membentuk atau melahirkan penata yang baru, yaitu penata digital. Kenapa? Kenapa? Ada suara apa itu? Oke. Lalu apa sih dramaturgi itu kan? Tadi lu berapa duit sih, Ul? Ada itunya nggak di situ? Nah, Maaf. upaya mendramatisasi sebuah pertunjukan dengan menciptakan aturan. Aduh, ini nggak kelihatan ya. Ini layarnya bisa dimatiin nggak? Di layar yang nontonin. Teksnya jadi ketutup. Oh dari sini ya? Oh ini ya. Terus. Oke. Nah, hukum panggung ya. Jadi si dramaturgi itu ilmu menciptakan aturan panggung, ya. Jadi aturan-aturan yang kita sepakati di atas panggung gitu. Misal, kita bikin pementasan Sangkuriang. Nah, kira-kira di panggung itu akan seperti apa hukumnya? Nah, nanti misalkan gini, ada Tanggon Parahu gitu kan. Ada tokoh Sangkuriang. Nah, si Sangkuriang ini memperlakukan si Tumang gimana? Si Sangkuriang berlaku pada Dayang Sumbi gimana? Si Dayang Sumbi memperlakukan Tangkuban Parahu gimana? Nah, itu aturan-aturan itu kita desain di sebelum si pementasan itu mulai. Gitu ya. Nah, upayanya itu didramatis bagaimana si kesan dan pesan dari pertunjukan itu sampai ke penonton. Nah, ilmunya dramaturgi. Mungkin kalau yang ingin lebih yang ingin lebih tahu tentang dramaturgi, searching aja itu bukunya ya. Harimawan Dramaturgi.
dan Erwin Goffman, The Presentation of Self Everyday Life. Nah itu ya, kayak gitu. Nah sejauh apa sih pentingnya dramaturgi itu kan? Ya informasi dari dramaturgi itu akan semakin membuat si setiap unsur pertunjukan lebih tahu dan lebih memahami tentang apa yang dia lakukan, gitu ya. Jadi nggak sekedar kamu kenapa melakukan itu? Ah, saya mah disuruh sutradara. Ada kata si ini gini. Nah, kalau di dalam dramaturgi itu, kenapa kamu melakukan kayak gitu? Ya karena hukum aturan panggung yang disepakati untuk pertunjukan itu adalah ini. Gitu. Dan unsur pertunjukan itu kayak menerjemahkannya lah, gitu, sesuai dengan bidangnya masing-masing, sesuai artistik, musik, dan lain-lain. Next, bawah-bawah. Nah, ruang lingkup Kak, ada yang nanya. Dikit tadi ruang lingkupnya dikit munculin. Oke, ruang lingkup. Ya, berlaku terhadap semua unsur ya. Ruang lingkupnya selama proses berjalannya tangga dramatik. Ya. Dia berpengaruh, misalnya gini, kalau penata musik itu di wilayah musik aja. Kalau aktor, keaktoran, dan sebagainya gitu ya. Nah, kalau si dramaturgi itu ada satu konsep yang tertanam di setiap unsur pertunjukan itu. Gitu. Nah, nanti selanjutnya diatur tuh dalam setiap adegan itu interaksinya gimana, dari tokoh-tokoh gimana, dari latar ke tokoh, tokoh ke latar. Lebih banyaknya sih ngomongin hubungan, relasi antar setiap unsur pertunjukan. Gitu. Nah itu ya, ketika misalnya kita ada naskah nih, ini naskahnya digimanain ya? Nah itu kalau kita pakai ilmu dramaturgi, itu lebih kebayang. Saya ini karakternya gimana ya, harus gimana ya? Ya dibedah aja secara dramaturgi, relasi per tokoh di dalam naskah itu kayak gimana. Kayak gitu. Nah ini sebenarnya senior teater lakon, namanya almarhum Nendang Aradea ke saya pernah bilang bahwa inti dari teater itu konflik. Jadi sebelum kita aktornya gimana, musiknya gimana, artisnya gimana, kita harus tahu dulu ini konfliknya apa. Konflik utamanya apa. Terus konflik yang menyertainya apa. Itu dulu. Nah, nanti si konflik itu yang kita konversi, ngerti nggak konversi? Kayak apa ya, diterjemahkan ke setiap unsur pertunjukan. Itu konfliknya dulu apa? Nah, nanti si konflik ini yang akan muncul di setiap unsur pertunjukan ya. Mungkin cek. Cek. Kedengeran nggak? Kedengeran. Terdengarkan. Jos. Nah, unsur pertunjukan ini mungkin kalian udah pernah dengar ya, kayak tema tokoh, gitu ya. Artistik. Bukan tema itu, teks. Ya. Jadi si unsur pertunjukan tuh secara garis besar ya, ada 4. Ada teks, ada tokoh, artistik, produksian. Udah sih, teks, tokoh, artistik, produksian. Nanti ke bawahnya itu turunan-turunannya. Kayak gitu. Nah, ini kalau misalkan kalian mungkin nanya ya, apa bedanya teks sama tulisan gitu. Ya, teks itu tidak selalu tulisan. Teks itu bisa jadi ada di gambar, ada di gestur, ada di sekitar kita, tapi tidak hanya tertulis. Gitu. Jadi ada tertulis, ada tidak tertulis. Yang tertulisnya mungkin naskah drama,
puisi, novel, cerpen, mitologi, legenda, fable, folklore, sejarah. Nah, teks ini juga tidak selalu sastra, gitu ya. Jadi bisa juga berita, jurnal penelitian, misalnya. Cek. Jurnal penelitian misalnya Anijar bikin skripsi. Nah, terus ada yang membaca skripsi itu, kemudian sama saya mau inilah dijadiin pertunjukan. Karena pasti di situ ngomongin latar kan, tokoh kayak gitu. Cek latar tokoh gitu kan. Banyak yang bisa dijadiin bahan gitu. Oh, goyang-goyang enggak ini ya, kayaknya nggak stabil ya. Aman, kedengaran nggak sih itu? Ada. Iya, Pak. Tapi kedengaran di situ. Ah. Oke, nah gitu ya. Ada penelitian ya, karya ilmiah. Curhatan orang juga kadang bisa dijadiin teks gitu. Misalnya ada teman kalian, aku tuh gini 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 loh sama pacar aku gini 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 gitu ya. Oh, itu kan di situ nanti ada unsur pertunjukannya kan, ada tokoh di situ, ada kronologi waktu, ada latar tempat. Nah, itu bisa dijadiin cerita, bisa jadi pertunjukan, bisa dijadikan hukum panggung gitu. Kayak gitu. Intinya si teks ini nggak bisa tertulis dan tidak tertulis gitu. Nah, halo. Ada tapi suaranya. Oh, bagus itu. Ya udah nggak usah ini aja lah ya. Nah, terus kalau kita ngomongin tokoh mungkin gini ya, selalu tokoh jahat dan tokoh baik gitu. Tokoh jahat, tokoh baik gitu. Sebenarnya ada 8 yang saya tahu gitu ya, ada 8 gitu ya. Ini bisa kalian lihat sendiri gitu ya. Protagonis seperti apa, antagonis seperti apa, tritagonis, detragonis, confident, foil, utility, raisonner. Ini bahasa Perancis nih, raisonner gitu ya. Nah, ini contoh-contoh tokoh gitu. Jadi nggak dalam satu teks itu nggak selalu, oh ini tokoh jahat, oh ini tokoh baik. Terus kalau misalnya ada tokoh yang dia tidak jahat dan tidak baik, terus bukan tokoh. Enggak kan, kategorinya beda. Itu masuknya kan ke protagonis, netral gitu. Kemudian artistik itu terbagi 2 kan, ada audio sama visual gitu ya. Ya yang audio sih dialog itu masuk ya. Musik, sound effect, original soundtrack, bubunyian juga itu bisa ngebangun suasana artistik gitu ya. Misalkan kayak di bunyi-bunyian yang ada di jalanan tuh kayak gimana sih? Berarti bunyi pengamen. Kalau misalnya ingin memperdramatisir sebuah pertunjukan yang temanya pengamen, jalanan, itu bisa masukin bunyi pengamen gitu kan. Atau bunyi klakson terus ada bunyi apa lagi ya? Bunyi klakson, bunyi apalagi kendaraan itu bisa masuk artistik sebenarnya, artistik audio. Saya tokohnya yang diangkot gitu ya, seperti tetet 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 gerung gerung. Nah itu kan kuat banget gitu si artistik secara bubunyian ya untuk mendeskripsikan latar gitu, itu bagus banget, lebih lebih meyakinkan gitu. Terus visual ya itu tadi ada ada panggungnya gitu ya, ada latar. Set latar sama panggung bedanya apa? Nantilah ya, kalau ada yang nanya itu juga. Ada set latar, ada panggungnya, ada instalasi, properti, makeup, kostum, dan lighting. Pokoknya gitulah, audio mah yang didengar dan visual itu yang dilihat. Ke bawah. Nah, keproduksian. Nah ini saya pengen kenapa di keproduksian? Kalau kalian baca di buku Harimawan itu ya, ya keproduksian itu masih tetap menjadi unsur pertunjukan. Karena apa? Karena tanpa ada keproduksian ya repot gitu ya. Kita mau mungkin dulu bisa ya, tanpa ada produksi kita pentas gitu. Tapi kalau kayak sekarang tuh kayaknya nggak bisa. Kamu mau main di mana?
Kalau mau main di Taman Jomblo, ya kalau kalian gak diurus izinnya kan digerebek gitu. Ini acara apa? Izin ke siapa? Ya sebenarnya bisa aja sih nggak pakai keproduksian. Cuman satu nggak kekontrol dan tidak aman, rentan untuk dibubarkan. Jadi produksi ini justru yang bisa menjadi jaring apa bahasa safety net istilahnya mah. Safety net berarti jaring penyelamat. Ya, jaring penyelamat kalau ada apa-apa. Ini sangat penting banget si keproduksian itu. Jadi kalian ya yang mau masuk teater lakon, jangan sampai kalian mikir, oh saya mah anak art, saya mah talent, itu mah soknya produksi. Nggak bisa gitu. Jadi posisinya itu setara ya. Ada tim art sama tim produksi itu sama-sama penting. Kalau sampai ada yang menganggap gak penting salah satu ini, tunggulah kehancuran pertunjukan itu. Buktiin sendiri. Gitu. Bawah. Sampai menurut dramaturgi. Nah, kata sedikit. Nah, ini dramaturgi itu jadi kalau misalnya diambil simpel, ada 3 poin. Kalian mendramatisir, ya. Nah, rencana-rencana pendramatisiran sebuah naskah, lalu kalian akan menciptakan aturan. Menciptakan aturan itu bertujuan untuk memunculkan kesan di penonton. Dramaturgi mendramatisir, menciptakan aturan, dan menciptakan kesan penonton. Nah, lalu seperti apa sih penerapan dramaturgi sama teks? Ya setelah membaca sebuah teks ya, nanti kalian tuh bakal nemu ide gagasan utama, gitu ya. Mungkin yang kemarin-kemarin mempelajari bahasa Indonesia, setelah kalian baca sebuah naskah, temukan dulu ide gagasan utamanya kayak gimana. Lalu Kang gimana menemukan gagasan utama? Ya cara menemukan gagasan utama itu cari topik yang itu menjadi akar permasalahan di naskah itu. Ya, akar permasalahannya apa? Dan permasalahan tersebut yang pada akhirnya menciptakan konflik-konflik yang lain, gitu ya. Jadi si ide gagasan itu makronya, gagasan makro. Nah, gagasan makro ini akan memunculkan gagasan-gagasan mikro. Nah, gitu. Seperti ya, pernah ini enggak? Pernah belajar kata umum dan kata khusus? Kalau yang makro itu kata umum, yang mikro itu khusus. Misal gini, makronya itu bunga, mikronya itu mawar. Ya. Umumnya bunga, mikronya mawar, kayak gitu. Tidak semua bunga adalah mawar kan, tapi mawar itu pasti bunga, kayak gitu. Berarti yang umumnya adalah bunga. Tapi bukan berarti si bunga mawar ini bisa selalu menjadi mikro. Dia juga bisa jadi makro. Tinggal ditaikin lagi. Bunga mawar. Dimikroin lagi. Bunga mawar putih, mawar bodas. Judul lagu ya. Mawar hitam. Judul lagu juga sih. Mawar merah juga judul lagu sih. Berarti mawar itu sudah aus ya dari poetika karya lagu di Indonesia. Jangan pakai lagi mawar lah. Kali-kali mah bunga ini apa sih? Bunga pasir. Atau misalnya kalian kenapa sih nggak ada yang bikin karya bunga korejat? Tahu nggak bunga korejat? Jadi si bunga korejat ini punya khasiat kalau misalnya ditetesin ke mata itu pedih banget, tapi bisa kotorannya bisa hilang di mata. Nah, pengetahuan baru kan? Kayak gitu ya. Masalah makro dan mikro.
Nah, setelah ditemukan gagasan utamanya, kalian kunci itu menjadi hukum panggung. Misal di naskah saya misalkan ya, yang versus AI, yang resital berapa 2 tahun kemarin ya? Ya, ya 2 angkatan kemarin itu pakai naskah saya versus AI. Nah, eh, di dalam naskah itu, nah itu mungkin bisa dimunculin naskahnya, bisa nggak? Nah, covernya doang. Boleh sebentar. Bentar ya guys. Nah, betul. Pembalasan dendam yang ada korek. Belum. Oke, thank you. Nah, di situ ya ada versus AI, teknologi tidak memihak pada siapapun. Nah, itu yang menjadi ide utama dalam pertunjukan itu. Nah, kalian kan tadi udah belajar bagaimana menemukan gagasan utama ya. Ini karena saya yang nulisnya, jadi saya gagasan utamanya saya simpan di cover. Ada juga yang itu tidak ada di cover si gagasannya teh. Jadi harus dicari. Gimana caranya menemukannya? Ya itu tadi, bagaimana si konflik itu akar permasalahan, terus mungkin terus dibahas, terus permasalahan itu yang menciptakan permasalahan-permasalahan kecil yang lain. Kayak gitu. Makanya kalian hati-hati sama kalau ngebenci orang, sama ngomongin orang. Kenapa? Karena kalau sering kalian bicarakan itu, lama-lama itu jadi tokoh utama, jadi gagasan utama. Iya, karena dia menciptakan masalah-masalah yang lain. Makanya kalau kalian nonton di YouTube saya itu melemahkan corona. Iya, karena kalau misalnya dibahas terus, ini muncul di media, nanti corona itu jadi tokoh utama dalam hidup saya. Nggak bisa, gitu kan. Karena terus muncul, menciptakan masalah baru, pengangguran, terus sekolah berhenti, terus apalagi ya, orang-orang pindah ke online, jadi YouTuber kayak saya. Terus apa lagi ya? Kematian. Nah, mau tidak mau 2020 itu tokoh utamanya itu corona. Gitu. Karena yang jadi center terus menciptakan permasalahan-permasalahan baru. Gitu. Nah, boleh balik lagi. Nah, ya. Nah, ini bagaimana setelah kalian udah dapat, sebelum kalian menerjemahkan ke yang lain ya, ke aktor, ke artistik, ke musik, alangkah lebih baiknya kalau si naskah itu dikaji sama unsur intrinsik gitu ya. Ya mungkin kalian juga belajar meren di SD, SMP, SMA unsur intrinsik mah kayak gitu dari latar. Nah, nanti kalian masuk-masukin deh itu kalau udah dianalisis ya. Masuk-masukin aja. Oh, watak, oh masukin yang buat nanti keaktoran. Nah, simpen ditanam di keaktoran gitu ya. Oh, bahwa tokohnya ini ininya kayak gini. Kayak gitu. Terus ya latar jadi artistik gitu ya. Suasana, pokoknya yang sifatnya visual itu jatuh ke artistik, audio juga ya artistik. Kayak gitu. Apa lagi ya? Nah, di sini ya pentingnya sutradara. Nah, sutradara kan kita sudah mensepakati ya, hukum panggungnya adalah ini gitu, gagasannya ini. Sutradara adalah orang yang mengawal agar si gagasan utama ini tidak menyimpang selama pertunjukan gitu. Jangan sampai menyimpang. Kalau menyimpang apa? Nanti si unsur pertunjukan yang menyimpang dari hukum panggung akan melemahkan konsep si pertunjukan itu sendiri atau lebih jauh nanti bisa menghancurkan gitu ya. Kalau misalnya menghancurkan gini, ya ke bawah dikit. Oke. Nah gitu. Nanti kalau misalnya konsepnya berantakan, kalian tuh jadi ini apa? Gak apa ya?
nggak maksimalnya menyampaikan gagasan dari si karya itu. Gitu. Nggak kembali lagi ya kalian berkarya untuk siapa? Gitu. Apakah ingin mengkomunikasikan sebuah ide ke penonton gitu, atau memang onani gitu. Tapi kalau karya onani mah sebenarnya nggak usah ditonton, simpan aja di kamar gitu ya, dinikmati di onani sendiri gitu ya. Itulah karya yang onani gitu. Bukan berarti saya melarang kalian bikin karya onani. Ya silahkan, cuman percuma sih kalau karya onani dimunculin ke panggung ya orang juga nggak akan ini gitu, orang juga nggak akan paham gitu. Karena itu yang ngertinya cuma kalian sendiri. Tapi justru dramaturgi itu bagaimana menjebatani gitu antara si karya dan si penonton itu gimana caranya bisa komunikasinya itu lancar, ide-idenya itu sampai gitu. Di situ peran dramaturgi. Bawah dikit. Oh, masih panjang nih? Atas coba dikit, ke atas ada yang kelewat kayaknya. Dari coba review. Terus. Nah, ini kayaknya kelewat ya. Nah, sebenarnya gini, si dramaturgi ini kayaknya dia membutuhkan disiplin ilmu yang agak kompleks gitu ya. Ya dia harus paham lah dasar-dasar sedikit ya tentang sosiologi, politik, psikologi, sastra dan komunikasi gitu. Buat apa Kang gitu kan? Kok saya kan teater, kok saya harus punya ilmu sosiologi? Ya itu kan nanti di situ di naskah itu kan nanti bakal ngomongin problem sosial kan. Misalnya ngomongin masyarakat bobotoh lah atau masyarakat misalkan Jawa lah, Sunda lah. Ya itu kalau kalian asal kan nanti marah masyarakat Sundanya naon dah Sunda mah teu kitu, sosiologi mah gitu apa Jawa mah nggak gitu kan. Nah, ini kita justru agar menjembatani itu tadi ya antara kesan pertunjukan, ide pertunjukan itu sampai dengan baik ke penonton. Makanya ini harus dikawal dramaturgi agar biar nggak lancar aja gitu pesannya. Ya politik itu kan menganalisis tujuan. Misalnya dalam setiap tokoh tuh dia kan punya tujuan gitu. Jadi jangan sampai gini, jangan sampai kalian berpikir bahwa saya mah jadi tokohnya nggak penting. Di situ salah besar gitu. Kenapa? Karena setiap tokoh di dalam naskah itu punya tujuan. Ada tujuan yang dikejar. Dan kalau misalnya si penulis itu udah menyusun gitu, semua tokoh ini untuk kejarannya untuk kesini, kesini, kesini. Kalau misalnya itu tidak ada, itu ya nggak jalan si ceritanya. Atau malah struktur si naskahnya jadi berantakan gitu. Kayak gitu. Politik ya. Dan bagaimana cara mencapai tujuannya gitu. Mencapai tujuannya, oh si ini mah status sosialnya misal ya, status sosialnya dia seorang guru misalkan teh. Tapi gurunya kayak Umar Bakri, dia penghasilannya kecil, sementara dia harus bertahan hidup. Nah di politik ini dia akan mengkaji seperti apa sih bagaimana dia bertahan hidup. Capaiannya kan survive ya untuk hidup ya. Ini gimana nih biar tetap hidup dengan tetap menjadi guru atau tapi penghasilan harus besar kayak gitu. Walaupun nanti jatuhnya jadi konflik ya, apakah korupsi atau menggasak atau ngaji babi misalkan atau misalkan kutuyul gitu kan. Nah di situ menariknya gitu konflik itu. Nah ketika ketemu konflik itu, nah itulah yang akan menjadi jantung pertunjukannya. Tinggal dilihat lagi di sini tuh konflik mikro atau sebenarnya ada konflik yang lebih makro lagi gitu. Kalau mikro berarti jangan jadikan kalian hukum panggung. Ya psikologi, nah psikologi ini kan maksudnya ke watak nanti tokoh kalian jadi apa. Udah tahu nih kerjaannya guru, tapi kan setiap individu dia punya watak yang unik gitu ya. Kalau kalian pengen karakternya bagus ya pelajarilah teori kepribadian ya, minimal Maslow lah gitu ya. Teori Maslow, Sigmund Freud gitu kan, yang dasar-dasar aja gitu. Setidaknya bisa kalian apa ya, ada gambaran lah nanti si tokoh ini mau digimanain gitu dan dikembangkannya gimana gitu ya. Sastra dan komunikasi gitu. Nah, ini lebih ke nanti tuh biar untuk menemukan ide gagasan utama, untuk menemukan konflik gitu itu dianalisisnya sama sastra. Nah, komunikasi itu nanti cara bakal ngebantu kalian untuk menyampaikan ide-ide itu gitu. Menyampaikan ide itu baik secara verbal, tulisan atau audio visual gitu.
Misalnya kalian ingin menyampaikan bahwa misalnya kayak teknologi tidak berpihak pada siapapun. Nah ini gimana sih si ide ini biar nggak sekedar kata-kata gitu. Terus realitanya tuh kayak gimana sih? Gitu. Kayak gitu. Komunikasi penting. Dasar-dasarnya aja, tahu-tahu dikit bisa. Asal asal ya kalian berhenti ketika udah semakin terang. Misalnya konsepnya kalian masih poek, oh berarti gali terus pakai ilmu itu. Kalau misalnya udah nemu, udah stop. Kita fokus ke ngegarap si idenya. Bawah. Teks ya udah itu ke bawah terus. Nah, misalkan premisnya itu teknologi tidak berpihak pada siapapun. Nah, berarti nanti bagaimana si artistik ini tuh menjadi dasar pembentukan ruang gitu. Titik tolak bagaimana ruang itu diciptakan. Teknologi tidak berpihak pada siapapun. Artinya nanti itu ada semacam kayak ya kalau kita berangkat masuk ke ilmu psikologi gitu ya warna yang abu-abu kan berarti tidak memihak itu kan berarti netral ya. Berarti kan eksekusi warna yang dipilih itu mungkin abu-abu. Nah bisa jadi artisnya abu-abu, catnya abu-abu. Perkuat si hukum panggung itu kan. Misalkan terus lightingnya tuh samar-samar gitu kan. Nah, itu di VLSA itu ada di YouTube saya, silahkan cek, silahkan tonton. Lumayan 70 viewer. Gitu ya. Sekarang promosi dong, harus promosi. Lagi gini mah ya. Nah, di situ nanti lightingnya agak samar-samar gitu kan. Karakternya tuh bingung gitu antara dia tuh protagonis atau antagonis gitu, dikaburkan gitu, karena tidak berpihak ya. Kayak gitu. Terus musiknya gitu ya. Mungkin musiknya tuh tidak ada genrenya gitu. Maksudnya A genre. Kan kalau misalnya kalau musiknya kalau katakanlah masyarakat bawah gitu ya jalanan itu cenderung musiknya itu kan folk. Kalau nggak folk itu dia eh, dangdut pantura gitu ya atau balad. Nah itu kalau dia temanya adalah masyarakat bawah. Tapi kalau misalnya ini jangan sampai memihak, oh berarti musiknya juga dong jangan berpihak pada satu genre gitu. Kayak gitu. Bawah laporan. Ya itu kan. Oke. Nah kalau untuk kuncian dramaturgi untuk tokoh itu biasanya simpelnya tuh ada 3 sih aspeknya itu yang mempengaruhi kalau buat nanti ya si konsep apa dramaturgi untuk aktoran itu ada di wilayah appearance sama manner ya, penampilan sama cara, terus social appearance. Ya kalau appearance sih lebih ke pekerjaan gitu, pekerjaannya apa gitu kan. Bawah dikit. Kita muncul kata-kata. Nah kalau manner itu ya cara, misalnya gini, semua orang katakanlah seorang mahasiswa, ini status sosialnya mahasiswa, semua orang boleh jadi. Setiap tahun UPI itu 3.000 mahasiswa itu yang dimasukkan. Nggak mungkin dong dalam 3.000 itu sama semua kan. Gitu ya. Nah ini manner ini setiap orang caranya beda-beda. Misal cara dia berangkat ke kampus aja kan beda-beda. Ada yang jalan, ada yang naik angkot, ada yang naik helikopter, ada yang menghilang, instant transmission kayak Goku misalkan kan set menghilang langsung tiba-tiba ada di kelas gitu. Atau naik mobil gitu kan ya. Naik truk, nebeng angkot, nebeng truk bisa jadi kan. Kan beda intinya beda-beda. Setiap orang tuh beda-beda. Itu di manners. Gitu. Hah? Nah, terus kalau sama social front ya, social front itu bisa kayak stereotip dia anak mana atau misalnya dia orang mana. Nah, setiap orang kelompok sosial itu pasti ada stereotip. Stereotip itu kayak keumuman lah. Orang Bandung tuh biasanya gitu ya malu-malu gitu. Misalnya Bandung ya. Jangan jangan Bandung yang urban, urban beda lagi.
Kalau Bandung yang lokal banget itu kan lebih ke handap pasor, lebih ke sok we, ayo kenalan, enggak sok we. Gitu. Kalau orang seberang tuh dia lebih berani biasanya, lebih belak-belakan. Itu stereotip ya. Walaupun ada aja sih ya orang seberang yang introvert atau orang Sudan heboh gitu. Ada aja. Cuman presentasi dari kalau stereotip itu biasanya dari 100 orang, 70 orang itu kayak kayak gitu sama gitu. Sisanya beda. Nah, ini si aktor ini juga harus apa ya punya tanggung jawab kayak expression responsibility. Apa itu expression responsibility? Itu kayak takaran ya. Misalnya nangis, nangis hilang uang itu gimana? Atau misalkan was-was mau ketemu pacar atau was-was mau masuk sidang itu ada takaran emosinya itu harus pas kayak gitu. Ya kalau nggak pas nanti jatuhnya jadi tadi jadi overacting atau lebay gitu ya. Memang memang kerja aktor tuh di wilayah emosi dan ekspresi itu. Jadi bagaimana dia mampu menggambarkan emosi yang pas gitu untuk situasi itu. Untuk menggambarkan ekspresi dari manners itu. Bagaimana dia merekam gitu. Nah, nanti sutradara itu pasti akan bawel untuk menyeleksi ya. Kalau misalnya ada sutradara, kamu nggak jangan gitu, kamu nggak boleh gitu. Itu bukan berarti dia bosi atau gimana, tapi dia menyeleksi unmeant gesture. Unmeant gesture tuh gesture sebenarnya nggak perlu gitu. Kalau misalnya nanti ada aktor tuh kadang improv berlebihan, sebenarnya itu nggak perlu gitu. Pesannya tuh udah nyampe, tapi kayak terus aja di improv itu bisa di-cut. Ngapain kamu kayak gitu? Itu efeknya kayak gimana pertunjukan? Diseleksi gitu. Ini nggak perlu, ini cukup. Oh, ini kurang, tambah dong kamu ekspresinya. Menambah dan mengurangi, menyeleksi lah atau mengeliminasi. Yang ini nggak dipakai gitu. Kenapa? Karena dia kan tadi dari awal mengawal ya. Mengawal konsepnya biar enggak dia melenceng, biar konsepnya itu tidak rusak gitu. Kayak gitu. Ini kayak gitu. Ya tadi ya masalah tadi keproduksian itu sangat penting. Nanti setelah dirancang, oh artistik kebutuhannya ini make up ini semuanya sudah menjadi kebutuhan. Dan nanti si keproduksian ini yang bertanggung jawab untuk menjawab kebutuhan pertunjukan. Misalkan artistik oh butuh lukisan, gimana nih caranya gitu ya bertanggung jawab kayak gitu. Kalau jangan sampai melemahkan gitu. Kalau misalkan nggak ada lukisan Kang, ya kalau nyarinya kotak ya ini deh. Ya bisa sih, cuman masuk nggak ke konsep gitu. Jangan sampai eh, nggak apa ya tidak suportif. Tidak suportif itu kayak tidak sama-sama membangun konsep yang sudah ada. Ya bisa jadi dia menyelesaikan alternatif ya. Cuman kalau misalnya itu merusak konsep ya sutradara itu nanti apa ya? Memang bisa bernegosiasi dalam apa, pewujudan satu karya, tapi harus masuk konsep juga. Nanti kadang gini, saya mah produksi, oh ini mah art, saya mah nggak berhubungan sama pertunjukan itu salah besar gitu ya. Kalau kalian memang benar-benar mengusung tema gagasan utamanya secara semua elemennya mendukung itu nanti bisa dikostum sesuai tema. Misal Sang Kuryang naskahnya, ya kan si produksinya dalam menerima tamu kan bisa pakai gaya-gaya tumang kan lucu. Gaya tumang atau gaya-gaya dewa-dewi. Justru kan semakin membuat oh ya, tanya bener dibangun dramaturginya itu benar-benar dibangun gitu oleh bahkan sama produksinya. Kalau misalnya yang kayak kasus AI gitu ya, oh teknologi tidak berpihak pada siapapun, oh mungkin nanti si krunya tuh pakai baju abu-abu, gitu kan. Kayak Mark Zuckerberg ala-ala Mark Zuckerberg gitu. Ya kan kalau misalnya nanti masuk penonton lihat ini kelihatan pertunjukannya gitu ya, vibes ya. Jadi si dramatis itu berguna untuk membangun vibe si pertunjukan itu biar terasa sama penonton. Ya sebaiknya kan dilakukan atau diamini oleh semua
unsur pertunjukan. Vibes itu dibangun. Jadi ketika sama produksi, vibes-nya dibangun, dari luar panggung aja udah kerasa, apalagi masuk kan. Lebih waas lah. Udah tahu waas belum mereka? Nah itu PR masuk lakon itu kalian harus tahu waas. Itu dasar apa ya? Nanti akan nyambung kemana-mana. Terus bawah. Nah udah, nah itu kalau itu penting itu. Nah bagi yang ingin lebih jauh mau dramaturgi, ini dramaturgi itu sebenarnya sering banyaknya dipakai pertunjukan teater kontemporer ya. Ini bisa dicek aja, ngeri itu. Baca aja di situ ceramah kalau nggak salah ya. Peter Eckersall itu ceramah tentang dramaturgi. Jadi kayak ada satu perkumpulan dramaturgi dari semua negara gitu ya, ketemu ngomongin dramaturgi, merumuskan seperti apa. Kayak gitu. Cek aja sendiri nanti. Itu mungkin materinya juga bisa di-share menurutnya nanti. Bisa di-share ke grup lah. Bisa mau ini. Oh saya mah aktor, ngapain saya harus tahu dramaturgi? Ya kan tadi udah jelas. Nanti lu mainnya ngatog, tahu ngatog? Ngatog itu kayak apa ya? Ting enggak ngatog itu apa ya bahasa Indonesianya? Cut, ngatog itu. Mandek, terus tidak terarah gitu. Bisa jadi ketika kamu main tuh ngehancurin konsep, ngehancurin lawan main gitu. Ya, inilah kayak Malih sama Ade Londok lah. Itu kan bisa yang harusnya sama-sama dibangun malah dihancurin gitu kan. Apalagi komedi harus sama, benar-benar harus ngebangun vibe-nya itu harus benar-benar padu kalau nggak padu. Saling matiin actingnya. Begitu paling, sisanya mah buat saya mending apa diskusi aja lah biar lebih asik. Sekian. Hah? Oke, sekian dari saya. Sisanya ngobrol-ngobrol aja lah. Gitu paling. Mungkin sok silakan mau ada yang bertanya. Gak ada ini teh. Gimana tadi kendala? Pusing nggak? Pusing ya? Kang Gusdian izin bertanya. Nggak mau Gusdian terus. Kenapa Gusdi? Boleh gak ini teh? Feedback. Halo, cek. Sok, Gusdi. Kan kalau dramaturgi berarti nanti bakal berhubungan juga dengan panggung misalnya teh. Sedangkan bentuk panggung kan macem-macem. Biasanya orang pakai ada yang kayak bentuk setengah lingkaran kayak gitu, ada yang panggungnya tuh permanen gitu. Nah kalau misalnya panggung itu kalau yang permanen gitu itu bisa merusak dramaturgi atau malah mendukung si drama itu gitu Kang. Udah? Nah iya gitu aja. Itu aja. Oh ya udah. Konsep penentuan keputusan. Sebelum kalian menentukan panggung, aktornya gimana, hukum panggungnya harus ditentukan dulu. Itu gagasannya, gagasan utamanya itu harus ketemu dulu. Nanti panggungnya kita pilih. Kan tadi ada banyak tuh, si panggung itu ada banyak. Ada letter L, letter U, ada X ya. Drill kemarin kita letter X ya.
di 2019 sama Until letter X. Nah, nanti dipilih panggung mana yang cocok sama gagasan utamanya. Sekiranya, nah cara menentukannya kita uji aja. Misal gini, misalnya versus AI, teknologi tidak memihak pada siapapun. Itu akan lebih kuat prosenium, prosenium teh yang biasalah kita lihat, letter U atau trust. Trust itu prosenium sama letter U digabung, gitu ya, atau gimana? Kalau kita mengkaji dari tidak berpihak pada siapapun, harusnya sih prosenium, karena segi 4 itu kan seimbang kan. Nah itu bisa bisa jadi simbol yang tepat untuk mengekspresikan ketidakberpihakan kayak gitu. Kalau segitiga itu memihak banget, memihak di atas kan. Kalau letter U itu lebih memihak yang U, yang sebelah sininya enggak. Bisa kalau versus AI bisa kotak atau lingkaran atau arena. Arena juga bisa. Itu tidak berpihak banget kan lingkaran itu. Tapi kayaknya lebih cocok lingkaran deh. Lebih cocok arena. Karena apa? Karena segi 4 itu walaupun imbang, tapi ada kubu di situ. Ada 4 kubu kan. Nah itu pihak gitu kan. Nah kalau lingkaran itu tidak ada keberpihakan. Panggungnya itu bagusnya lingkaran. Kalau versus AI kayak gitu. Ya tergantung sama idenya apa. Idenya apa, gagasannya gimana. Tinggal pilih deh panggung yang memperkuat ide gagasan itu, panggung yang mana. Itu. Next. Baik Kang, nuhun Kang. Terima Siap. kasih. Kalian kapan kesini atau Kang, izin bertanya. Ya, sebutkan nama, jurusan. Izin memperkenalkan diri, nama saya Anissa Nurfadela Sulaiman. Siapa? Dari Prodi Pendidikan Teknik Otomotif. Anissa, Kang. Anissa, oke siap. Kamu kenapa nggak masuk kompor? Kang, kenapa? Kenapa nggak masuk kompor? Enggak, ikutnya kompetitif, Kang. Oh, kompetitif. Kang, mau nanya, kan di sini tadi ada penerapan dramaturgi, itu kan ada yang terhadap teks, artistik, keaktoran, sama keproduksian. Nah, kalau itu emang kalau misalnya penerapannya itu wajib ada di semua unsur pertunjukan itu, atau misal boleh di salah satu aja, tuh kayak gimana di setiap pertunjukan gitu. Makasih, Kang. Siap, Anissa. Saya ngerti. Si dramaturgi itu harus ada di semua unsur pertunjukan. Cuma bentuknya bisa negotiable. Maksudnya bisa dibicarakan. Misal di keaktoran. Keaktorannya dari dramaturginya itu turun konsepnya itu nenek-nenek. Nenek-nenek orang Jawa. Atau nenek-nenek orang NTB lah. Bisa Jawa sentris ya. Nenek-nenek orang NTB. Nah, yang harus dipatuhi berarti masalah pembawaan umur si neneknya ya. Nenek secara fisik sama lokalitas di dalam nilai moralitas di sini nih. Misalnya dari bahasa aksen Indonesia tapi aksen NTB gimana. Nah, itu aja. Nanti cara jalannya. Cek. Halo? Udah? Oke. Nah, itu nanti cara jalan, cara minum, cara dia memperlakukan anaknya. Itu sisanya dikerjakan sama keaktoran.
bergantung dari kreativitas aktornya kayak gitu. Jadi bisa ada yang harus dipatuhi sepenuhnya, ada yang bisa dikembangkan kayak gitu. Ya kalau misalnya si aktor ini hanya mengerjakan pengembangan, ya dia akan pindah sendiri bukan pindah sendiri, akan bermain sendiri dan bisa menghancurkan atau melemahkan konsep yang sudah dibangun sama semuanya. Kayak gitu. Jadi 50% presentasinya. 50% order, ya maksudnya perintah dari ya hukum panggungnya kan hukum harus di patuhi kan. Ada yang harus 50% harus dipatuhi, 50% sisanya pengembangan. Begitu Anissa kompetitif. Next. Ya Kang, makasih Kang. Satu lagi ya. Satu lagi kesempatan. Mungkin ada bisa mengulas, bisa nggak? Anda kalau habis nanya ngapain ya? Masih ada waktu nggak? Ngobrol-ngobrol ya padahal namanya. Ngobrol-ngobrol aja. Oh. Ya udah. Mending ngobrol-ngobrol aja lah gitu. Saya kalian pengalaman. Mungkin ini baru pertama mendengar dramaturgi atau sebelumnya udah pernah dengar? Baru pertama. Baru Kang. Baru ya? Pertama kali. Ya gitu. Ini mungkin kalian nggak kendala mungkin selama pertunjukan. Dramaturgi apa bedanya sama sutradara gitu? Nggak ada yang nanya gitu. Aku mau nanya itu, Kang. Bagus ya Pak namanya? Nama saya Dia, Kang. Si Dia. Saya kamu pengen jadi sutradara ya. Nggak apa-apa bagus. Kalau bedanya dramaturgi sama sutradara, dramaturgi itu hanya menganalisis, ya, ngasih informasi, mengolah informasi yang ada di naskah, kemungkinan-kemungkinan keaktoran, kemungkinan-kemungkinan di artistik gitu. Nah, sutradara itu yang mengawal dan menyeleksi, menentukan, bikin keputusan di panggung gitu. Misalnya ada dramaturgi itu untuk nenek itu ngasih 3 opsi lah. Nah, nanti dipilihnya kan satu sama sutradara. Nah, dramaturgi mah cuma sampai ngasih wejangan aja. Jadi kalau yang di artikel itu, jadi kayak biasanya dramaturgi itu dipegang sama anak-anak sastra. Anak-anak sastra kemungkinannya silahkan, sisanya mah mau dieksekusi kayak gimana. Kayak gitu dramaturgi. Penasehat literatur lah. Dulu tuh pernah rame ya, Cut. Penasehat literatur ya. Sebenarnya itu dramaturgi ternyata. Kayak gitu. Gitu paling. Udah ya teh. Gitu paling guys. Kalau nggak pakai dramaturgi nggak apa-apa berarti ya kalau pertunjukan sutradara doang gitu, misalkan. Nggak apa-apa. Kan ini mah untuk membuat pertunjukan yang baik. Kalau misalnya kalian mau bikin pertunjukan yang tidak baik, ya nggak usah pakai dramaturgi. Atau misalnya kebutuhannya, nggak usah baik-baik amat gitu ya, biasa aja lah, nggak usah berarti. Kayak gitu paling. Gitulah. Begitu ending dramaturgi, semoga tidak puas. Jadi kalian nyari-nyari lagi dan inilah jadi belajar dari sumber yang lain lah. Nanti saya ngobrol sama kalian, gitulah.
Gitu ya. Terima kasih. Kembali ke MC. Terima kasih, Kang. Halo. 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 Halo, Kang. Gimana tadi pemateriannya? Santuy, enak? Gimana? Apa membosankan? Enggak. Enak, Kang, enak. Enak, oke. Mantap, mantap. Ya benar tadi kata Om Kenny, jangan puas. Supaya kalian nyari lagi. Karena masih banyak tentang teater tuh kayak berantara, kayak lautan yang harus diselami gitu. Dan sampai sekarang pun saya juga nggak ngerti dramaturgi. Nggak ngerti dramaturgi. Maksudnya, ketika kita mengakui bahwa kita ini bodoh, berarti kita harus terus mencari. Kalau kita mikirnya, saya mah udah pinter, ya udah cukup gitu. Makanya jangan pernah cukup gitu. Itu kan himne kita gitu ya. Mencari gitu kan. Oke. Selanjutnya udah ya tadi kesimpulannya? Langsung penutup aja gimana? Oke. Korek mana? Oke. Dicukupkan mungkinnya untuk pematerian malam ini. Semoga kalian mendapatkan sesuatu dari materi ini dan kalian tetap ingin mencari tahu dan tidak pernah puas gitu ya. Billahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Kang. Terima kasih, Kang. Thank you. Absen 2-nya jangan lupa diisi. Thank you. Tugasnya jangan lupa. Siap, Kang. Sok out aja yang mau out mah. Oke, terima kasih Akang, Teteh, Tepayun.